Apa ini Bang, kok rasanya beda? Lain ya? Iya. Ini teh bajakah namanya. Jadi dari akar bajakah. Dari Kalimantan kalau nggak salah. Dapat kiriman dari sana gitu. Kiriman ada teman punya usaha kecil di sana. Gini mau tanya gimana sidang hari ini tadi Bang? Izin yang mulia. Ya. Jadi yang jadi persoalan sekarang di pasal 69 ayat 3 itu bunyinya keputusan MKDK itu bersifat rekomendasi yang mulia. Nah, artinya ada kesempatan KKI seharusnya untuk bisa mengkoreksi karena dalam prakteknya itu banyak sekali dokter-dokter yang akhirnya harus menjalani sanksi padahal dia tidak melakukan kesalahan. Jadi seperti terbukti pada kasus ini bahwa ternyata pengadu yang mengadukan ke MKDKI akhirnya dia mencabut dan mengakui bahwa tidak ada kesalahan yang oleh dokter itu. Dipertebal saja argumennya. Siap yang. Jadi intinya dengan adanya 69 ayat 3 itu sebenarnya makna daripada putusan MPD dan MKDK itu sebenarnya rekomendasi sebagaimana yang ditegaskan dalam 69 ayat 3. Iya. Kemudian oleh karena itu sesungguhnya karena itu rekomendasi, keputusan akhir Di KKI. kalau mengikuti pikiran pemohon ini kan ada pada KKI. Oke, silakan diformulasikan nanti. Iya. Tadi sebenarnya ini kan perkara yang kita ulang, Mas. Gitu. Jadi sebelumnya kita kan sudah pernah menguji pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Cuma sebelumnya kan kita ada tambahan satu pasal, itu pasal 60 gitu. Tapi MK sudah memutus di putusan 119 2022 kalau nggak salah, itu MK memutus. Nah, dalam permohonan sebelumnya kita itu menguji pasal 60 tentang kata menteri. Kita minta diganti menjadi Konsil Kedokteran Indonesia. Iya. Tapi kan MK menolak. Gitu. MK menolak. Lalu kemudian yang satu lagi di pasal 69 ayat 1 itu sebenarnya ada dua isu atau ada dua permasalahan sebenarnya. Yang pertama itu putusan itu harusnya bersifat rekomendasi, tidak langsung mengikat. Yang kedua soal putusan MKDKI itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai gugatan pidana perdata. Iya. Nah, tapi MK menolak. Masalahnya hanya menjawab yang persoalan kedua ini di pasal 69 itu. Iya. Gitu. Jadi yang persoalan soal keputusan MKDKI yang sifatnya mengikat itu belum dijawab. Sampai sekarang belum dijawab itu, atau pas kemarin Pas putusan tadi. Nah, jadi di dalam putusan itu mereka hanya menjawab satu poin. Gitu. Yang satu poin tidak dijawab gitu. Makanya kita ajukan lagi karena memang sebenarnya itu yang malah penting untuk para dokter. Iya. Gitu. Masalahnya itu kemarin itu sidangnya tidak mengundang para pihak. Jadi habis sidang pertama kita membacakan permohonan, lalu dinasihati oleh hakim, lalu sidang kedua perbaikan, lalu sidang ketiga putusan. Gitu. Harus dan putusan itu menyatakan bahwa pertama legal standing pemohon itu masuk, punya legal standing para pemohon. Lalu yang kedua dia menjawab isi pokok perkara tanpa memeriksa para pihak, pemerintah, DPR gitu kan, terus ID gitu kan, harusnya kan itu semua diperiksa, dimintai keterangan lah gitu. Karena kita tahu MK ini kan hakim-hakimnya tidak punya background dari kedokteran gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau hakim merasa ini sudah cukup dari mana? Gitu loh, secara perspektif siapa? Karena perlu juga dimintakan masukan baik dari ID, Organisasi Kedokteran Indonesia, juga dari pembentuk undang-undang gitu kan, supaya lebih komprehensif. Gitu. Dan ya itu hasilnya dari 3 isu yang kita ajukan, hanya 2 yang dijawab. Yang satu nggak dijawab. Gitu. Nah, ini MK biasanya sering menggunakan pasal 54 nih Undang-Undang MK. Gitu. Jadi ketika sudah merasa jelas langsung diputus gitu. Nah, masalahnya jelasnya itu sebenarnya masih belum jelas. Gitu. Makanya kita ajukan lagi gitu, Mas. Tapi kok sepertinya hakim itu menitik beratkan ke soal nebis ya, Bang ya? Iya.
karena itu tadi, karena perkara kita sudah pernah diajukan, pemohonnya sama, kuasa hukumnya juga sama, gitu kan. Kemarin juga sampai siapa itu yang mulia Majelis Hakim Pak Soehartoyo atau Pak Wahidudin Hadapan, ada 3 majelis hakim, dan yang 2 ini sama, seperti perkara yang lalu. Jadi Pak Soehartoyo dengan Pak Guntur Hamzah, yang mulia Guntur Hamzah. Nah itu sempat juga menanyakan hal itu, bahwa ini kan pemohonnya juga sama dengan perkara sebelumnya, kuasanya juga sama, gitu. Jadi memang potensi untuk nebis itu, atau kalau di MK ini kan ada aturan di pasal 60 Undang-Undang MK, sama di pasal 78 PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, itu mengatur tentang perkara yang sama tidak bisa diuji 2 kali. Tapi ada pengecualian. Kalau alasan permohonannya berbeda, atau batu ujinya berbeda, atau setidaknya batu ujinya ada 1 yang berbeda, nggak semuanya sama, itu bisa dikecualikan. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah jelaskan itu, gitu. Cuma mungkin hakim masih merasa kurang kuat. Jadi kemarin masukan itu lebih menitik beratkan ke nebisnya itu, karena kalau nebisnya itu nggak bisa kita tembus, ya udah nggak bisa lanjut lagi, gitu kan. Nah itu kira-kira soal nebisnya itu bisa ditembus nggak? Kalau saya sih melihat sangat bisa, Mas. Harusnya ya, sangat bisa. Yang pertama, alasan yang kita ajukan itu tidak dijawab oleh MK. Yang pertama. Lalu kemudian alasannya juga kita punya alasan yang berbeda. Dan yang kedua, batu ujinya waktu itu kan hanya pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Nah, sekarang kita tambahkan menjadi pasal 28G ayat 1. Karena di pasal 28G itu setiap orang tuh punya hak untuk mendapatkan perlindungan, kehormatan dan martabat. Nah, dalam kasus ini para dokter yang memberikan kuasa ke kita itu dia merasa kehormatannya itu kemudian menjadi terenggut. Gitu. Terenggut karena bisa dibayangkan orang yang melakukan praktek kedokteran tidak melakukan kesalahan disiplin, lalu kemudian ada resiko medis yang muncul, gitu. Dan memang pasiennya itu meninggal, gitu. Tapi itu sudah dilakukan dengan berbagai macam upaya, gitu, berbagai macam upaya, sehingga itu masuk dalam kategori resiko medis yang tidak bisa ditanggulangi secara ilmu kedokteran, gitu. Artinya kalau secara sederhana itu udah kehendak Tuhan, bukan kemampuan, bukan karena kesalahan, karena kesalahan kita sendiri, kesalahan praktek dari si dokter itu, gitu. Nah, ketika keluarga pasien atau dalam hal ini ibunya itu tidak terima, dia lapor ke MKDKI sebagai pengadu. Nah, dalam proses MKDKI itu prosesnya kan kalau di MKDKI itu kan setelah ada pengaduan, maka MKDKI membentuk MPD, itu Majelis Pemeriksa Disiplin. Nah, MPD itu bersidang. Nah, masalahnya dalam persidangan itu tidak memenuhi unsur due process of law, Mas. Jadi perlindungan terhadap hak asasinya nggak ada, bahkan potensi melanggar hak asasi manusia. Dan itu sudah juga disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, ada potensi besar dalam proses itu, karena kita kan sempat juga ke Komnas HAM waktu itu. Bahwa MKDI gitu ya, sebagai satu institusi di dalam yang untuk menegakkan pendisiplinan dokter di dalamnya. Dalam kasus ini kami mencatat beberapa hal dalam putusan kasus. Yang pertama adalah dari sisi kapasitas MPD-nya sendiri. Dalam perkara ini tidak ada satu dokter pun di dalamnya yang punya kapasitas yang serupa gitu ya dengan kasus yang diperkarakan gitu. Yang kedua, dari sisi pemeriksaan perkaranya sendiri, kami melihat ada dugaan nanti kan akan dibuktikan. Jadi ada dugaan intimidasi, kekerasan nonverbal, kemudian tidak fair dan juga tidak transparan dalam pemeriksaan perkara pada terakhir. Jadi dalam konteks ini memang prosesnya tidak memenuhi unsur pelindungan HAM, gitu. Dan prosesnya juga terkesan gelap dan berbisik-bisik, gitu. Karena bayangin misalnya pengadu bisa bebas berkomunikasi dengan majelisnya, gitu. Lalu kemudian saat menghadirkan saksi dan ahli, itu pihak yang menghadirkan tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir. Padahal di setiap pengadilan
itu yang namanya kita menghadirkan saksi dan ahli, kita harus hadir. Karena kita juga mau nanya kan. Dan juga kita juga bisa mengklarifikasi kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang merugikan kita. Nah, ini nggak boleh hadir. Itu bahkan dengan saat menggunakan kuasa, pihak dokter sebagai teradu, itu kuasanya nggak bisa berbuat banyak, Mas. Hanya sebagai tukang catat aja. Notulen. Gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada juga persoalan-persoalan yang sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, kok majelis hakim mencecer dokter itu untuk mengakui bahwa dia bersalah, padahal belum ada proses pembuktian, gitu. Langsung dicecer dan itu berulang-ulang penekanan itu. Artinya secara psikis juga terdapat penekanan psikis. Jadi gitu. Down gitu ya. Bisa dibikin down, apalagi tahu sendiri kalau dokter-dokter menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau penegakan lah ya, penegakan disiplin, pasti mereka mental udah jatuh duluan, gitu. Karena nggak pernah menghadapi itu. Ditambah lagi ditekan terus-menerus gitu. Nah, ini hal-hal ini yang menimbulkan atau bisa berpotensi menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan, gitu. Karena secara subjektif dilakukan tidak objektif, lalu kemudian tidak memenuhi unsur-unsur due process of law, gitu. Nah, ketika hasilnya menyatakan bahwa si teradu bersalah, klien kita bersalah, lalu kemudian di kemudian hari ada proses mediasi antara dokter dengan pihak keluarga dan selesai. Dan setelah dijelaskan, keluarga mengakui dalam surat pernyataan perdamaian itu bahwa mengaku bahwa ya memang kematian dari anaknya itu adalah kehendak Tuhan, bukan kesalahan dari para dokter. Artinya masalah dengan si keluarga pasien sudah selesai. Tapi yang jadi soal, si dokter ini harus tetap menjalani proses sanksi itu. Oh, masih kena sanksi disiplin itu? Iya, karena sanksi disiplin itu kan diputus untuk pemohon 1 itu kan dia 1 tahun dicabut STR-SIP-nya. Sementara dokter pemohon 2 itu dicabut 8 bulan. Nah, kemarin di bulan ini sudah terjadi perdamaian. Karena memang satu lagi yang keanehannya memang di MKDKI saat ada pengaduan tidak boleh melakukan mediasi. Gitu. Kalau seandainya melakukan mediasi, bisa melakukan mediasi, selesai, maka kan berarti sudah nggak perlu ada sanksi. Tapi dengan begini, padahal sudah selesai, tapi dokter harus menjalani sanksi karena sanksi itu sudah terlanjur diberikan oleh MKDKI. Dan sanksi itu tidak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Nah, yang jadi soal lagi, yang kita akan kemudian uji ke MK ini, MKDKI ini ketika mengeluarkan suatu keputusan, langsung dituangkan lagi dalam keputusan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, dalam putusan itu tidak ada proses koreksi. Jadi terhadap proses yang sewenang-wenang ini, yang gelap dan berbisik-bisik, yang tidak memenuhi due process of law, tidak ada proses untuk mengkoreksi. Kalau di pengadilan kan ada banding, ada kasasi, artinya ada mekanisme untuk memperjuangkan kalau keputusan yang didapat itu tidak berkeadilan atau ada kekhilafan hakim, gitu, atau bahkan ada sesuatu dalam tanda kutip, gitu. Nah, jadi dengan kasus ini persoalan ada di pasal 69 ayat 1, Mas. Di pasal 69 ayat 1 itu mengatakan bahwa keputusan MKDKI itu langsung mengikat dokter gigi dan KKI. Padahal KKI itu adalah lembaga di atas MKDKI. KKI di atas MKDKI. Pembiayaannya KKI yang memberikan, pertanggungjawabannya juga MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, gitu kan. Bahkan untuk pendirian di setiap daerah itu KKI yang membentuk, gitu. Jadi kan agak aneh, lembaga di bawah putusannya mengikat lembaga yang di atas, gitu. Nah, anehnya lagi di pasal 69 ayat 1 itu kan mengatakan mengikat, tapi di pasal 69 ayat 3-nya itu sifatnya rekomendasi. Jadi di pasal 69 ayat 3 itu sanksi yang diberikan oleh MKDKI bersifat rekomendasi, tapi di ayat 1-nya itu sifatnya langsung mengikat. Padahal rekomendasi itu kan sifatnya kan suguhan. Kalau kita lihat KBBI ya, itu suatu penyuguhan atau saran, gitu. Sehingga nanti yang terakhir untuk memutuskan itu bisa saja menolak rekomendasinya atau mengecek kembali rekomendasinya
atau kemudian melakukan evaluasi. Bahkan bisa menolak. Oh, ini nggak benar nih. Kita sudah pelajari ini hasil pemeriksaannya nggak benar. Sanksinya juga nggak benar nih, gitu. Kita tidak bisa menjalankan ini. Itu seharusnya bisa menolak. Atau setidaknya bisa menurunkan sanksi. Misalkan sanksinya 1 tahun. Wah, ini ketinggian ini. Gitu. Coba dilakukan dulu upaya mediasi misalnya, disarankan segala macam. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Jadi sebenarnya sudah clear, Mas, ada ketidakpastian hukum antara pasal 69 ayat 1 dengan pasal 69 ayat 3. Nah, inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, sama pasal 28G ayat 1 seperti tadi yang saya jelaskan. Ada kehormatan yang akhirnya terenggut oleh proses ini karena dokter yang ternyata tidak melakukan kesalahan yang sudah diakui juga dan sudah terima oleh pihak keluarga pasien, harus menjalankan sanksi. Dan yang paling berat adalah publik, karena ini kan keputusan KKI ini kan dipublish di website KKI. Nah, publik akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada dokter itu. Kalaupun nanti selesai 1 tahun sanksinya, lalu dia berpraktek lagi, kalau publik yang sudah terlanjur melihat beritanya, dia akan nggak mau ditangani oleh, jadi ragu. Apalagi ini kan praktek bedah. Seorang pasien harus mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi ketika tubuhnya mau dibedah, kan gitu. Benar. Nah, sementara dalam setiap kasus yang setiap praktek yang ditangani oleh dokter ini tidak pernah satupun ada persoalan. Bahkan kalau Mas Jati pernah dengar kasus di Palangkaraya, ada wanita yang sebesar berat badannya itu obesitas ya, sampai 220 kg kalau nggak salah. Itu yang diturunkan pemohon ini. Bahkan pemohon 1 sebagai ketuanya, dan sukses itu berhasil kan? Gitu. Dan memang dokter kan dalam melakukan praktek etikatnya adalah etikat untuk membantu, kan gitu, sisi kemanusiaan. Ya memang kita tidak bisa pungkiri juga, ada juga dokter-dokter yang mungkin atau kita katakan oknum lah ya, oknum dokter yang dalam melaksanakan praktek mungkin udah asal-asalan gitu, atau tidak terlalu memegang nilai-nilai disiplin misalnya atau etik. Tapi kan kemudian terhadap dokter-dokter yang seperti ini juga harus mendapatkan proses yang adil. Kan gitu. Jadi keadilan ini bisa dinilai nanti dalam proses yang adil juga, gitu. Artinya kalau memang dia bersalah, ya silakan disanksi. Tapi dengan proses yang jelas. Karena kalau proses seperti yang terjadi saat ini, selama ini, itu prosesnya bahkan dokter yang nggak salah pun bisa menjadi salah, gitu. Ada beberapa dokter yang mungkin nanti kalau sidang ini bisa sampai sidang ketiga, itu akan kita hadirkan jadi saksi. Bagaimana kemudian dia juga sebenarnya tidak bersalah, tapi menjadi diputus salah, gitu, diputus salah dan dikenakan sanksi, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan mengkhawatirkan karena tidak semua daerah itu mempunyai dokter-dokter yang cukup secara SDM. Nah, ketika di satu pemohon 2 bahkan di salah satu daerah tempat dia berpraktek, cuma dia satu-satunya punya keahlian itu, satu-satunya dokter. Nah, ketika dia sedang menangani pasien, lalu belum selesai penanganannya, tiba-tiba kena sanksi nih, 8 bulan dicabut surat izin prakteknya, surat tanda registrasinya, sehingga dia tidak bisa praktek selama 1 tahun. Ini akan menimbulkan apa? Bagaimana dengan pasien yang sedang ditangani? Dan bagaimana juga pasien yang membutuhkan, kan gitu. Walaupun memang solusinya bisa juga langsung diganti, tapi kan itu membutuhkan proses, gitu. Nah, ini yang sebenarnya cukup merugikan profesi dokter, dan satu lagi akan mengkhawatirkan para dokter untuk melakukan praktek. Jadi kayaknya jadi dibayang-bayangin, bener. Karena apa? Hanya karena ketidakpahaman dari pasien terhadap praktek kedokteran, lalu dia mengajukan pengaduan ke MKDKI, dan MKDKI tidak melakukan mediasi dulu, langsung melakukan penelaahan, langsung membentuk MPD, langsung menyidangkan, dan proses sidangnya juga gelap dan berbisik-bisik, itu kan artinya tidak ada proses yang adil, transparan. Bahkan keputusan yang dilakukan oleh MPD kemarin itu sifatnya tertutup. Jadi sidang itu diputus dengan menggunakan Zoom, dan yang diundang adalah undangan-undangan tertentu. Padahal di peraturan konsil
nomor 50 tahun 2017 itu jelas kalau sidangnya diucapkan tidak secara terbuka untuk umum, itu batal demi hukum putusannya. Oh, begitu. Gitu. Nah, dalam konteks ini mereka membacakan tidak dengan terbuka. Kenapa saya bilang tidak terbuka? Karena pertama menggunakan Zoom. Yang kedua yang diundang pihak-pihak tertentu. Yang lain nggak bisa ngelihat. Bahkan di dalam undangan itu dikatakan bahwa tidak boleh menyebarkan, tidak boleh merekam dan tidak boleh menyebarkan pengucapan putusan itu. Kalau kita bandingkan dengan MK, walaupun menggunakan Zoom, tapi dia juga di cover dengan YouTube. Iya, ditayangkan di YouTube. Benar, dan kita boleh bebas ngambil, nyebarin boleh, karena memang terbuka untuk umum. Nah ini tidak. Nah kalau menggunakan peraturan kedokteran per konsil, harusnya kan batal demi hukum. Tapi mekanisme mau kemana? Mekanismenya nggak ada gitu untuk melakukan koreksi. Nah inilah yang kita minta supaya pasal 69 ayat 1 disinergiskan dengan pasal 69 ayat 3. Keputusannya sifatnya rekomendasi. Jadi KKI bisa menolak, bisa menerima. Gitu. Tapi soal pokok permasalahan yang kemarin tuh sepertinya hakim belum terlalu menangkap maksudnya. Iya, benar-benar. Jadi memang waktu sidang itu hakim sempat menganggap bahwa KKI ini merupakan lembaga eksekutif, MKDKI merupakan lembaga yudikatif. Nah kalau seperti itu, ya untuk apa MKDKI harus melaporkan ke KKI putusannya? Untuk apa putusan MKDKI dilaporkan kepada KKI untuk dikeluarkan keputusan? Padahal keputusan satu kesatuan. Putusan ketika MPD bersidang dan memutus, putusan itu dalam bentuk keputusan MKDKI. Nah, keputusan MKDKI itu juga nanti akan diberikan salinannya, akan diberikan keputusan itu bersamaan satu kesatuan dengan keputusan KKI. Jadi dituangkan dalam satu keputusan gitu. Nah, kalau seperti ini kan berarti sebenarnya KKI punya kewenangan. Kalau kita mau melihat secara konstruksi ya, harusnya kan dengan adanya mekanisme dari MKDKI menyerahkan kepada KKI, apalagi dikatakan sifatnya rekomendasi. Artinya kan KKI tidak serta-merta hanya kemudian dengan tutup mata mengambil dan memutus. Kan gitu, mengeluarkan keputusan. Harusnya kan dia cek dulu. Gitu, dia cek dulu, dia pelajari dulu, karena anggota KKI lebih banyak daripada anggota MKDKI. Hasil dari keputusan MKDKI masih bisa dirapatkan oleh anggota KKI untuk nanti kemudian diputuskan. Karena dalam hal mengambil keputusan, anggota KKI itu punya hak untuk bermusyawarah dulu. Nah, ketika keputusan MKDKI langsung dituangkan dalam KKI atau langsung mengikat KKI, berarti kan telah mengenyampingkan peran dari anggota KKI yang lain. Gitu. Nah, ini yang jadi persoalan, Mas. Nah, itu saya lihat hakim memang awal belum menangkap itu. Tapi di akhir setelah saya jelaskan, itu sempat Pak Soehartoyo sebagai ketua majelis hakim itu sempat menerima tuh, Mas. Mulai memahami gitu. Nah, itu kalau misalnya MK mengabulkan permasalahan itu nanti semakin melindungi oknum dokter-dokter yang nakal atau gimana tuh? Sebenarnya sih kalau menurut saya sih enggak ya, Mas ya, karena ini kan untuk semuanya. Jadi ini kan sebuah sistem yang menurut saya tidak sesuai dengan due process of law, tidak melindungi hak-hak asasi para dokter. Kita ingin supaya proses ini benar-benar transparan, benar-benar akuntabel, benar-benar memenuhi asas due process of law dan memberikan perlindungan terhadap para teradu. Karena setiap teradu itu kan belum tentu bersalah, kan gitu, sehingga harus diadili secara benar, secara adil. Memanggil saksi harus juga ikut datang. Bisa saja kan kalau misalkan majelisnya kemudian dalam tanda kutip punya tujuan tertentu, baik itu untuk menjatuhkan dokternya, atau ya kita tahu lah biasa dalam suatu lingkup profesi pasti ada oknum-oknum seperti itu. Di pengadilan aja banyak hakim-hakim yang ketangkep, kan gitu, banyak oknumnya. Nah, kita juga nggak bisa menutupi kemungkinan di situ akan ada, kan gitu, oknum-oknum seperti itu. Nah, untuk menghindari hal itu tentunya prosesnya harus secara benar, gitu, secara adil, secara ya kalau kita katakan memenuhi asas due process of law, gitu, sehingga siapapun yang diadili di situ, baik itu oknum-oknum dokter nakal ataupun dokter yang memang benar, sehingga mendapatkan keadilan yang proporsional, yang sama.
Kalau memang dia salah, ya putus bersalah, cabut SIP dan STR-nya. Tapi kalau nggak bersalah, ya jangan dikasihkan sanksi. Jangan sampai kejadian kayak seperti ini. Iya. Pasien yang keluarga pasien yang mengadu sudah kemudian membuat pernyataan perdamaian dan mengakui bahwa setelah dijelaskan, kemudian dia memahami bahwa kematian dari anaknya itu adalah kehendak Tuhan atau bagian dari resiko medik, tapi si dokter kan akhirnya harus menjalani sanksi. Kena sanksi. Selain kena sanksi juga bagaimana nasib keluarganya. Karena bayangin Mas, dokter itu kalau tidak punya SIP dan STR, jadi sama kayak orang yang tidak bisa bekerja. Gitu, karena dia baru bisa bekerja kalau punya dua ini. Kalau nggak punya sama sekali nggak boleh praktek. Nah, sementara dia cuma punya kemampuan itu. Bahkan yang lucunya lagi, ketika diberikan sanksi setahun dan 8 bulan, mereka tidak diwajibkan ikut pendidikan. Padahal sanksi itu biasanya diberikan karena ada pelanggaran disiplin yang dianggap tidak memenuhi kedisiplinan dalam penerapan keilmuannya. Artinya harus belajar lagi, kan gitu. Sehingga dengan diberikan sanksi 1 tahun misalnya, nggak boleh praktek, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuannya, ya belajar lagi. Nah, ini nggak disuruh Mas. Nggak diwajibkan untuk pendidikan gitu. Jadi hanya diberikan sanksi nggak boleh praktek, tapi tidak untuk dilatih kalau memang ada kesalahannya, pelanggaran disiplinnya di mana. Kalau begitu ya sudah, kalian perdalami lagi nih keilmuannya. Harusnya begitu, kan gitu. Berarti kan ini menunjukkan ya memang nggak ada kesalahan yang ditemukan. Gitu. Main asal cabut aja gitu kan. Nah, itu yang perlunya harusnya bisa diuji. Jadi proses yang diputuskan itu harusnya bisa diuji. Kok kalau memang ada sanksi, pelanggaran disiplinnya di mana? Kalau memang ada pelanggaran disiplinnya, ya suruh dong dia untuk mengikuti pendidikan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau seperti ini, udah disanksi 1 tahun, tidak ada pendidikan, tidak ikut pendidikan, dia nganggur begitu aja, akhirnya kan malah kemampuannya semakin tumpul. Begitu masuk praktek, setahun nggak pernah praktek, kan bingung. Jadi kaku lagi gitu kan, kaku gitu kan, jadi kayak kaku lagi. Nah, ini sebenarnya yang nggak tahu apakah ini dipikirkan oleh KKI dan MKDKI. Makanya kita coba ke MK. Nah, harapan kita MK itu bisa memeriksa dulu para pihak lah gitu. Karena mereka kan belum memahami secara mendalam lembaga KKI, lembaga MKDKI kan gitu. Lalu kemudian bagaimana maksud dari pelanggaran disiplin, penegakan keilmuan, itu kan harus diperiksa secara komprehensif, secara menyeluruh. Karena memang ada namanya asas audi et altera partem untuk mendengarkan keterangan para pihak. Gitu, tujuan untuk mendapatkan putusan yang benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi dan sesuai juga dengan dasar-dasar peraturan perundang-undangan. Apalagi ini sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, gitu, memberikan perlindungan gitu kan, memberikan perlindungan. Nah, jangan sampai kayak kemarin lagi, belum memanggil para pihak udah main putus aja. Dan nyatanya ada yang nggak kejawab kan, kan gitu. Coba kalau diperiksa secara menyeluruh, pasti kan akan terjawab semua, kan gitu.